Nama aku Naila. Aku mahasiswi di salah satu perguruan tinggi ternama di Sumatera Selatan. Sekarang ini, aku lagi di semester 4. Dan ini cowok aku. Namanya Julian. Kami lah pacaran dari SMA dan masih pacaran sampai sekarang. Katanya Nadia. Namanya juga kuliah ya itulah capek dia. Harus lewati baik. Jadi ini nak makan dulu apa nak langsung ke kosan? Langsung gue baru ke kosan. Langsung ke kosan. Kita Besok aku agak ada rapat kawan. yang buka dulu yang aku beli ke makanan. Iyo, bentar. Masalahnya? Bawa apa itu? Ini nak bawa makanan. Untuk makan kau ya guys. Aku lanjut Zoom dulu ya. Jalan-jalan dulu kak. Enak banget nih kayaknya mah ciuman. Mau coba ke Naila. Di dalam nama itu? Ada sih katanya Bu, kalau yang lain. Lagi dulu nih. Sama moderatornya. Lagi dulu ya, bentar. Aku, Masih lama apa ya? lapangnya apa ya? Tak apa, mana makan ini. Nggak tuh makan dulu pak ya. Lagi lanjut zoomnya. Tak apa, ayam makan dulu. Namunnya lah. Makan dulu baik, baru lanjut lagi. Ya. Lagi, bisa makan dulu, baru lanjut lagi. Yo ini masih lapar. Kalau itu sambil makan. Tak apa, ayam duluan baik. Sekarang kalau jatuh aku duluan. Terus LD tuh lo fix nih anak aku dari dosen. Ada kemana lagi? Sudah kalau kemarin tuh dari kalian. Kenapa ditutupnya? Kalau misalnya kayak Gak apa-apa yang maghrib, ditutup baik. ya lemak yang sama mangga ya. Biarlah, gak apa-apa. Ajalah dulu. Ya aku ambil makanan. Dibuka baik. Biarlah, ditutup baiklah, gak apa-apa. Dibuka baik ya. Gak masalah, gak. Ini bayarnya sudah. Aku ambil makan lagi. Tapi ini anak aku. Gak apa-apa. Ya, boleh tak? Boleh aku. Sekali ya. Sekali dulu aku. Nah, ciuman ya. Kilo lah. Kita kan ngelamu yang. Terus kenapa kalau lalamu? Kalau habis nonton apa Juliet? Tidak apa-apa. Kita kan laramu yang. Terus kenapa kalau lalamu? Juliet! Ah! Keluar dari kosan aku! Kenapa? Woi kau ni apa dia? Tidak apa-apa. Apa dia dapat kogil? Teriak-teriak Nailanya. Cerita. Perhatian dulu. Kenapa? Julian? Ya Allah, Nian. Segitunya kok bisa pikiran saya itu? Astaga. Mana dia sekarang? Pacarku gak ada kepikiran aku itu tahu. Iya, kalau kita percaya loh sih, ngerinya yang segitunya. Ternyata sampai itu saya gini ya loh Dini. Sama memang orangnya. Bisa kita lapor ke dengan ibu Maya. Sebelum kelas kita lapor ke pasti kita sebar ke kawan-kawan yang lain kan. Iya, tadi tuh lagi Zoom meeting juga. Biasanya kita harus lapor ke PA-nya deh. Iya, sekarang ke Maya. Iya. Besok sebelum kelas kita lapor. Kayak malam aku bangun ngechat ibunya dulu. Gak takutnya ibunya udah ada di kelas pula. Iya, dia sampai aku tadi tuh mergokinya takut nih ya. Naila, sabar. Tidak sini video ya. Yuk kita tenang dulu. Sabar ya Naila. Emang kalau kita chat ibunya sekarang malam ini lah ya.
Aku pasti sayang sama dia. Dalam aturan Ica ini aku bunuh Tio. Aku sayang Tio. Tapi dia kok gak baik. Iya, mungkin Ica itu. Iya, kalau dia baik gak mungkin Ica ini. Mungkin dia bakal kalau Ica ini kalau dia baik dia sayang sama kamu. Iya, Nay. Kalau sayang balik sama kamu gak bakal jadi kayak ini. Itu jahat sama kamu. Aku chat ibunya ya, biar ibu tahu. Ya sudah, aku chat ibunya. Kita tunggu bahasan dari ibu ya. Lumayan ya? Iya. Kata ibunya bisa jam 8 besok lagi. Sudah tenang Mbak Yana ya. Besok kita nemuin ibunya. Ada ibunya udah kate sama anu. Gak apa-apa gak sih nunggu baik. Kata ibunya kemarin gak apa-apa nunggu baik di ruangannya. Kita kan belum puas. Ya udah apa-apa Bu ya kita. Iya nunggu dulu kali ya. Udah pada di sini. Oh iya Bu. Kemarin saya sudah baca chat Sophia. Tapi, apakah Naila bisa untuk jelasin kronologinya tuh kayak gimana? Jadi saya itu udah lama pacaran sama Julian. Semalam Julian Ya Allah Naila. Pasti syukur. Kamu pasti shock banget. Ibu turun prihatin ya atas kejadian yang menimpa kamu. Untuk itu, Ibu selaku pembimbing kamu akan mendampingi dan membantu melaporkan kasus ini agar Julian kena sanksi atas perbuatannya ke Satgas PPKS khusus untuk penanganan kekerasan seksual di wilayah kampus. Kira-kira, siapa teman kalian yang anggota Satgas PPKS? ada Bu, Nadia dari kelas B. Oh iya Sophia, sama Andi nanti coba tanyain Nadia dulu ya, dan tanyain gimana alur pelaporannya. Baik Ibu, akan segera Andi hubungin sekarang. Jadi, cinta jangan langsung diminta. Nadia ya? Iya. Baik Ibu, ini Nadianya udah balas chat Andin. Nadia bilang bisa bantu untuk pelaporannya langsung ke Satgas PPKS mungkin siang ini Ibu bisa langsung ke poskonya aja. Nah ini nanti kalian kuliah sampai jam berapa? Untuk kuliahnya kami di jam 9 sampai jam 11.30 Ibu. Oke, kalau gitu Andin sama Sophie masuk kelas dulu. Untuk Naila, boleh nunggu di ruangan Ibu ya. Nanti setelah kelas, kita langsung ke Satgas PPKS untuk pelaporannya. Baik Ibu, kalau gitu mungkin Andin sama Sophia langsung izin untuk masuk kelas dulu ya Ibu. Ya, silakan. Baik, permisi ya Ibu. Benar ya? Benar. Oi, kamu tahu gak cerita yang hot semalam tuh? Kejadian apa? Nggak ada tahu deh. Nah, coba cerita ke dulu yang semalam tuh. Itu cerita Julian sama Naila. Jadi kan kali kemarin gue lagi rapatin baksos. Nah, gak tahu ngapa tiba-tiba Naila tuh berteriak ketakutan itu. Ada suara Juliannya juga. Intinya si Julian tuh nyium Naila itu, tapi Naila ini gak galak. Viral loh itu di grup angkatan. Kau udah tahu ya kudet nian. Pantes si Julian tuh semalam tidak kate di kotanya. Kira kalau dia tuh nginep tempat kakaknya. Karena kalau udah kate di kosan biasanya di sana. Aku lagi belum ngecek grup. Karena udah lama aku mute grup tuh beresik nanti hari ada dan kalian bakasin di grup. Orang nggak tahu dah bahkan sampai ada rekaman suaranya. Iya tuh. Iyalah pasti kan kalau misalnya kita rapat ya di Zoom itu suka ada yang nge-record Zoom meeting. Apalagi ada kejadian kayak itu pasti ada yang rekam lah kejadian.
Tapi bukannya mereka sudah lama ya pacaran? Harusnya udah biasa dah sih melakukan hal itu, karena uang pacaran biasanya kayak itu dah sih. Weh gila Bang Niram, nggak boleh kesian si Naila itu. Si Julian tuh benar ya, nggak kate otak. Iya, katanya sih ya, si kejadian itu lah dilapor ke PA-nya si Naila, Bu Mayang. Pasti kayak bentar lagi mereka berdua tuh dipanggil. Musik. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri materi pada hari ini, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin Bapak. Boleh silakan Hanum. Oke Bapak, di sini Hanum izin bertanya Bapak. Tapi nggak ada kaitannya sama materi kita hari ini, boleh nggak Bapak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Di sini Hanum izin bertanya Bapak. Ini tentang kasus yang sedang terjadi di sekitar kita Pak. Jadi kasus tentang Naila dan Julian yang sedang marak dibincangkan. Nah, itu menurut Bapak bagaimana ya Pak? Terus itu kasusnya si Julian ini apakah termasuk kekerasan dalam pacaran atau hubungan kayak materi kita minggu lalu Bapak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, jadi gini ya teman-teman semuanya. Sebenarnya saya turut prihatin ya atas yang menimpa kejadian menimpa teman-teman kita. Ini untuk saya berharap ya untuk teman-teman semuanya itu untuk mohon teman kalian itu dirangkul dan didampingi, dan juga dimohon untuk menjaga kerahasiaan korbannya agar jangan sampai orang lain tuh tahu kejadian seperti ini. Ini juga termasuk kekerasan seksual ya, seperti materi kita minggu kemarin. Sebelumnya ada yang tahu nggak kekerasan seksual itu apa? Saya Pak, ya Pak, menurut saya kekerasan seksual itu kayak segala tindakan yang merendahkan ataupun yang kayak menghina seseorang yang tentunya berhubungan dengan hasrat seksual yang dilakukan secara paksa yang dapat mengakibatkan sakit fisik maupun juga mental Pak. Ya benar Rama, itu termasuk kekerasan dalam pacaran ya, karena sudah melibatkan kekerasan fisik. Sekalian kita bahas materi yang kemarin ya, ada tahu nggak atau ingat materi kita yang kemarin itu beberapa jenis kekerasan seksual? Saya Bapak. Jadi kalau seingat Ringga, itu kekerasan seksual itu ada 4. Nah, yang pertama itu kekerasan seksual secara fisik, itu yang kayak dialamin teman kita Naila. Kemudian yang kedua itu ada pelecehan secara lisan. Nah, contohnya kalau lisan ini dia kayak komentar atau melontarkan lelucon yang mengarah ke arah seksual. Kemudian yang ketiga itu ada pelecehan secara visual berupa foto atau gambar berbau pornografi. Nah, yang keempat itu pelecehan secara psikologis. Nah, pelecehan secara psikologis ini mungkin contohnya kayak ngajak berpacaran, melakukan sesuatu yang tidak diharapkan itu secara terus-menerus. Mungkin itu saja Pak. Ya benar sekali ya yang dikatakan Ringga tadi. Makasih sebelumnya ya Ringga. Ada lagi yang nggak yang mau menambahkan? Satu lagi Pak, pelecehan verbal, di mana pelecehan ini dilakukan ketika kita tuh melihat seseorang atau orang lain tuh dengan hawa nafsu. Intinya kita melakukannya dengan gerak ataupun bahasa tubuh Pak. Ya benar ya, apa yang dilakukan Julian juga termasuk kekerasan seksual ya. Kalau catcalling kayak manggil orang dengan sengaja itu termasuk juga nggak ke dalam pelecehan seksual? Termasuk Pak. Termasuk. Pak. Benar ya, termasuk itu. Hal ini mungkin kalian pikir sederhana ya, tapi itu sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Nah, kalian ini sebagai temannya Naila harus bagaimana menyikapi kejadian ini? Ya, baik ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah berpihak pada Naila dan korban pelecehan seksual.
dengarkan tanpa menghakimi mereka, tunjukkan empati tanpa larut, dan jangan menyalahkan korban. Kemudian bantu korban mencari dukungan agar kekerasan seksual itu tidak terulang lagi. Kemudian jangan sebarkan cerita trauma korban tersebut pada orang lain ya. Kemudian berikan pendamping misalnya lewat dosen PA untuk melaporkan ke Satgas PPKS. Di sini ada nggak Satgas PPKS? Nadia Pak, anggota Satgas PPKS. Nah, Nadia, bagaimana mekanisme pelaporan untuk masalah kekerasan seksual ini? Baik Pak, Nadia izin menjelaskan ya Pak. Sebelumnya Nadia jelaskan dulu apa itu Satgas PPKS, karena tadi banyak yang bergisik-gisik. Jadi Satgas PPKS itu satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, untuk mekanismenya itu sendiri, itu menghubungi melalui kontak WhatsApp ataupun Instagram Pak. Nah, untuk prosesnya itu dimulai dari pelaporan, terus dilanjuti sama pemeriksaan kronologi kejadiannya, lalu ada kesimpulan dan rekomendasinya Pak untuk tindak lanjut kasusnya tersebut. Setelah pemulihan korban, yang dapat dilakukan dengan tindakan medis melalui melibatkan tenaga kesehatannya Pak, nanti bakal ada pencegahan berulangannya Pak. Nah, untuk kasus Naila itu sendiri Pak, tadi pagi Sophia sama Adit udah menghubungi Nadia Pak. Kemudian sudah Nadia arahkan untuk pelaporannya dan sebagaimananya didampingi oleh dosen PA si Naila tadi Pak, Ibu Mayang. Jadi Satgas PPKS itu cuma meriksa untuk kasus si pelecehan seksual ya Nat? Iya bener Mel, tapi pelecehan atau kekerasan seksual ini kan banyak bentuknya ya. Kayak pemerkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, dan sebagainya ya. Banyak karena itu terjadi di perguruan tinggi ini. Jadi itu tuh bisa dilaporin ke Satgas PPKS Mel. Nah, sudah jelaskan oleh Nadia tadi ya terkait alur pelaporannya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, iya Sophia. Sophia sama Andin udah selesai kelas? Oh ya, silakan kembali ke ruangan saya ya. Kamu udah nggak apa-apa? Ini sih Bu, ya silakan. Iya, Bu. Nah, udah ada Andin sama Sophia, jadi kita langsung aja ya ke Satgas PPKS-nya. Baik Bu. Permisi Ibu. Iya silakan masuk. Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Ayo. Duduk dulu ya Nila. Baik Bu, semuanya perkenalkan saya Ibu Mayang, di mana saya merupakan dosen pembimbingnya dari Ananda Naila yang tadi pagi melapor. Baik Ibu, terima kasih sudah melaporkan. Setelah mendengarkan kronologi kejadian, setelah ini kasus ini akan kami bawakan terlebih dahulu untuk menjabarkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilakukan. Kemudian untuk Naila sendiri akan kami berikan pendamping ya, yang melalui psikolog yang nantinya akan datang pada siang hari ini nanti. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Lalu hak korban dan hak saya sebagai saksi itu bagaimana ya Ibu? Apakah pelaku bisa langsung diberikan sanksi Ibu? Nah, untuk hak korban itu sendiri akan mendapatkan jaminan atas segala kerahasiaan identitasnya. Lalu akan mendapatkan pendampingan dan perlindungan juga dari perguruan tinggi melalui Satgas. Lalu pemulihan yang didapatkan dari psikolog nantinya. Kemudian bisa meminta informasi terkait perkembangan dari penanganan laporan kekerasan seksual ini dari Satgas. Nah, untuk saksinya yaitu Andin juga sama ya, dapat mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitasnya, terus juga dapat meminta pendamping, perlindungan dan pemulihan.
Nah, terkait pelaku, mungkin nanti akan didiskusikan terlebih dahulu pada anggota lainnya dan petinggi Satgas lainnya. Mungkin itu. Baik Ibu, terima kasih atas bantuan dan penjelasannya Ibu. Kami dengan tahap. Baik, terima kasih juga sudah melapor. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup Ibu, terima kasih banyak bantuannya. Kedepannya kami bakal terus follow up kasus ini. Baik Ibu, sama-sama Bu. Dan kami permisi dulu ya Bu. Ya, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Iya. Julia, Mas, kalau iya, kok kemana udah masuk kemarin tuh? Ada gawean aku di luar. Ada gawean, iya tadi waktu dicariin Bu Mayang. Coba ke ruangannya tuh dia nyariin Ada tadi. desa lagi doang. Iya ada. Siapa? Sana ya. Ya aku balik. Misi Bu. Silakan masuk Julian. Selamat siang Julian, terima kasih sudah datang. Saya ingin membicarakan sesuatu yang penting terkait dengan perilaku Anda. Selamat siang Ibu. Saya siap untuk mendengarkan Bu. Ibu mendapat laporan mengenai tindakan kamu kepada Naila yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Ini adalah masalah serius dan sangat meresahkan bagi banyak pihak. Sebagai mahasiswa, kamu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kampus yang aman dan saling menghormati. Baik Bu, saya mengerti. Tapi menurut saya itu bukan salah satu tindakan pelecehan Bu. Saya paham bahwa kamu mungkin tidak menyadari dampak dari tindakan yang kamu lakukan. Namun, penting untuk memahami bahwa perilaku yang dianggap tidak pantas atau menyakiti orang lain adalah sesuatu yang harus dihindari. Bagaimana perasaan kamu jika posisi kamu yang terkena dampak? Baik, mungkin saya tidak merasa nyaman Bu. Tepat sekali. Itu sebabnya kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah pentingnya memahami batasan dan mencari cara untuk berkomunikasi yang positif dan sopan. Ada baiknya jika kamu bisa mengikuti program atau pelatihan mengenai perilaku yang sesuai di kampus. Dan untuk kasus ini, pihak terkait yaitu Naila sudah melaporkan tindakan kamu ke Satgas PPKS. Untuk itu, Ibu di sini akan menjadi pendamping kamu dan Naila untuk penyelesaian akhirnya dan kamu harus menerima sanksi dari perbuatan kamu yang sudah kamu lakukan. Kami ingin memastikan bahwa ini tidak hanya menjadi pengalaman belajar dan pemberian efek jera bagi kamu, tetapi juga bagi semua orang di sekitar kamu. Terima kasih Bu. Sebelumnya atas tindakan yang saya lakukan itu saya hilang Bu. Saya tidak sengaja yang saya lakukan. Terima kasih juga Bu atas nasihat dan dampingannya. Saya akan menerima semua sanksi yang akan diberikan sama pihak kampus atau Ibu. Sama-sama. Ibu di sini ingin mendukung kamu menjalani proses ini dan berharap kamu bisa belajar dan tumbuh dari pengalaman ini. Jika ada yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya, silakan. Siap. Hei, ternyata Pak ngeri juga ya pacaran tuh. Tidak mau nih pacaran tuh asal kok pacarannya tuh sehat. Lah emang ada nggak pacaran yang sehat? Ada lah pacaran sehat tuh ya, pacaran bisa bedakan mana yang benar mana yang salah. Terus juga komunikasinya itu berpijak sama yang akal baik dan akal sehat. Windy tahu nih yang kan ya, jangan-jangan ada pacar juga ya? Iya dasar. Ada lah, aku tuh sebenarnya habis baca dari Twitter sih. Kalau misalnya kita tuh biar terhindar dari kepenasan dalam pacaran, kita tuh harus bawa kartu identitas kemana-mana. Karena apa? Karena misal kita terjadi hal kayak itu tuh kita tuh cepat dikenali, terus juga ada kebantuan. Nah, yuk kalau Dino tuh Mel, kita tuh harus kemana-mana bawa identitas diri. Ya tapi sebenarnya berpotensi jadi pelaku pelecehan seksual itu juga uang-uang sedekah ada sih. Iya, Cak, keluarga, pacar, sama-sama cewek juga bisa sih. Halo guys, boleh gabung sini lah? Jadi PSDK apa? Boleh tuh kan? Iya. Nah dia pun tak Melo juga. Boleh ya? Iya dong. Beli makan di mana? Ayo kita makan di sini deh, kami ngobrol sama bawa ini. Oh iya Nat, nanya ya, kau kan anggota Satgas PPKS. Nah, biasanya kasus-kasus yang terjadi tuh Cak Mano, maksudnya modusnya tuh Cak Mano sampai pacar jadi pelecehan seksual tuh. Tapi ini di luar konteks dari pacaran tadi ya.
sebenarnya tuh ya banyak sih kasusnya tuh, tapi modus-modusnya tugasnya tuh dimulai dari iming-iming agama kayak gitu. Nah, jadi pelakunya tuh bakal ngomongin dari itu kekerasan seksualnya kan, terus dia bakal janji palsu, bakal tanggung jawab kayak gitu loh. Oh gila, ngeri nian, bisa sampai ke doktrin kayak itu. Iya lah, makanya loh, dia tuh saking ngerinya, banyaknya korbannya kan. Makanya kita harus tahu ciri-ciri pelecehan seksual itu cak mana. Ciri-ciri pelecehan seksual tuh, ya jangan ikuti uang itu bagunya tuh. Kalau dia sesuai dengan yang kita mau, ya sudah tak bisa belok itu dia. Kalau kata aku emang dunianya ada gua. Mana dampak pelecehan seksual tuh Cak? Pokoknya bahaya kan, kena mental, fisik, seksual tuh pokoknya tidak kenalnya itu. Cuman kalau kita bahas lagi naik langsung ke dunia gitu oh tuh udah boleh sebut-sebut identitas. Biasanya lah Tahu dah kalau misalnya ada namanya siklus kekerasan dalam hubungan. Pernah. Tapi aku lupa ada fase apa baik. Ada fase iya. Ada fase apa? Apa deh? Soalnya aku kan kemarin baru dapat perhatikan. Ada catatannya ya. Jadi fase kekerasan hubungan tuh ada 4. Nah, fase yang pertama itu ada kekerasan. Nah, kan pelaku itu bakal masuk ke fase penyesalan. Nah, kalau kata di sini tuh, habis itu guys, pelakunya bakal jadi manipulatif. Jadi ini victim ini. Iya, manipulatif. Nah, habis itu dia tuh bisa jadi tiba-tiba sayang dan berusaha biar si korban tuh bisa percaya lagi sama dia itu. Iya, aduh itu. Nah, itu tuh biasanya namanya fase bulan madu. Fase bulan madu. Tapi habis fase bulan madu ini ada fase namanya tuh fase ketegangan. Nah, di mana waktu fase ini terjadi waktu keinginan pelaku diabaikan. Aneh. saya nyawaikan. Iya. Nah, terus dia bakal masuk lagi ke fase kekerasan itu tadi. Oh jadi dia membentuk siklusnya itu ya dari kekerasan nyesel bulan madu terus kekerasan diabaikan dan masuk kekerasan lagi. Makanya nggak sih kak sih gimana nih ya? Kalau jadi cerita nih, 15 menit tuh jomblo. Nah, itulah ya kita tuh kalau milih pasangan tuh harus hati-hati. Nah, terus kita tuh harus bisa bilang tidak. Iya, tidak. Nah, habis itu kita juga harus bisa lakuin edukasi untuk orang sekitar kita tentang kekerasan dalam hubungan. Itu baik sih. Itu ya yang harus kita ingatkan ya berarti. Iya, kamu enak boleh lupa. Gorengan belum habis. Gorengan, ayo kita makan. Guys, close-nya nggak jadi, diganti besok. Oh.